Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan dan kepada teman-teman kalian semua. Sehingga saya dapat memberikan sedikit materi dalam video ini yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang disingkat yaitu KDPPLS. Yang pertama, saya yang terhormat Bapak Bobby Fischer SE MSI dan yang terhormat kepada teman-teman kalian semua. Yang pertama itu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah atau KDPPLK Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLK Syariah memberikan konsep dasar paradigma atas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Yang pertama itu ada sejarah dari KDPPLK Syariah. KDPPLK ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat yaitu DSKIAI pada tanggal 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Jadi dari 27 Juni 2007 itu masih berlaku sampai saat ini. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAKIAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Jadi buat sejarah KDPPLK Syariah itu sudah disebutkan tadi ya. Selanjutnya ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagaimana atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter, tata kelola yang baik atau good governance, dan disiplin pasar atau market disiplin yang baik. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dan kegiatan muamalah atau transaksi syariah mengikat secara umum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis. Selanjutnya ada asas transaksi syariah. Berdasarkan KDPPLK Syariah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama, persaudaraan. Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah juga menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing economics, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Seperti pada umumnya syariah itu harus menguntungkan satu sama lain. Dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong, ta'awun, saling menjamin, takaful, saling bersinergi dan beraliansi atau tahaluf. Yang selanjutnya itu ada keadilan. Keadilan adalah esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya
dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur yang pertama riba. Unsur riba atau unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadl. Yang kedua ada kezaliman. Kezaliman yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun dalam lingkungan. Yang ketiga ada masyir atau unsur judi dan sikap spekulatif. Yang keempat ada gafar atau unsur ketidakjelasan. Dan yang terakhir yang kelima itu haram. Haram yaitu unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Nah, selanjutnya ada kemaslahatan atau maslahah. Esensiasinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Selanjutnya ada keseimbangan atau tawazun. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan publik sektor, keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dalam pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik atau shareholder, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Yang terakhir yang E, universal atau syumuliyah. Esensiasinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak. Nah, jadi di universal ini untuk semua pihak berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan atas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut. Itu ada 12 persyaratan. Nah, yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak harus mengunsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur masyir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur ghafar. Dan yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Itu seperti yang dijelaskan di keadilan yang tadi saya jelaskan tuh. Ada riba, kezaliman, masyir, ghafar, dan haram. Selanjutnya yang ke-9, tidak menganut prinsip nilai waktu dan uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghamu bil gumri atau no gain without accounting risk. Yang 10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan ta'aluk dalam satu akad. Selanjutnya yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Dan yang terakhir yang ke-12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Nah, selanjutnya ada tujuan dan peranan. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi, yang pertama, ada penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat,
para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah, meliputi investor, pemilik dana qard, pemilik dana syaik temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima ZIS dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Bentuk laporan keuangannya yaitu ada 5. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah dalam neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah dalam laporan laba rugi. Yang keempat, informasi lain. Dan yang terakhir, yang kelima, catatan dan skedul tambahan. Asumsi dasarnya ada 2. Yang pertama, dasar akrual. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Asumsi dasar yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok. Ini pokok pokok karakteristik kualitatif. Itu ada 4. Yang pertama, dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan. Oke. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Yang ketiga, laporan laba rugi. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Oke. Selanjutnya ada pengukuran laporan keuangan. Macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama, biaya historis. Yang kedua, biaya kini. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu nilai realisasi atau penyelesaian. Nah, dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dan biaya historis atau nilai realisasi bersih atau lower of cost or net realizable value. Atau akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang disingkat KDPP-LKS. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat mengerti dengan cara penjelasan yang saya berikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata yang disengaja atau yang tidak sengaja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.